Ini ada pertanyaan di WA ya. Ada pertanyaan masuk di WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kiai, kenapa terkadang orang berdoa sudah lama kok belum dikabulkan oleh Allah? Padahal katanya doa pasti dikabulkan. Ada teman membaca surat Waqiah sudah lama sekali, tapi sampai sekarang kok tidak kaya. Katanya kalau membaca surat Waqiah bisa kaya. Terima kasih. Nah, jadi begini, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang banyak beredar di masyarakat. Saya sendiri bukan hanya satu kali mendapatkan pertanyaan yang senada dengan yang saya baca barusan ini. Ada orang berdoa sudah lama kok tidak kunjung terkabul. Saya sudah sholat duha, katanya kalau sholat duha ini akan dilapangkan rezekinya oleh Allah, tapi sampai sekarang kok masih sempit. Jadi begini, ada banyak kemungkinan sebuah doa atau sebuah zikir atau sebuah amalan ini belum dikabulkan atau secara zahir belum tampak buahnya. Ya, ini ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama belum terpenuhinya syarat rukun dari doa atau zikir tersebut, atau tata caranya yang masih kurang benar. Karena setiap ibadah, ya, termasuk juga berdoa, ini ada tata caranya, ada syarat rukunnya yang harus dipenuhi. Ya, contohnya tata cara berdoa ini dimulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baru kemudian berdoa. Setelah berdoa baru ditutup dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ditutup dengan memuji kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini tata caranya. Juga ada syarat rukunnya, seperti ya, waktu berdoa ini hatinya harus ingat, harus khusyuk. Ya, kalau hatinya ingat kemana-mana waktu berdoa, doa yang kita panjatkan yang hanya dengan mulut saja ini bisa tidak diterima oleh Allah, bisa tidak dikabulkan. Kenapa? Ada sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu sekalian kepada Allah sedangkan kamu meyakinkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lupa kepada Allah waktu berdoa. Jadi kalau ada orang berdoa, dia ingat kemana-mana, dia tidak sadar dengan apa yang dipanjatkan oleh mulutnya umpamanya, pikirannya melayang kemana-mana, ini bisa tidak diterima oleh Allah. Jadi di dalam berdoa ini ada syarat rukunnya, ya, yang harus terpenuhi. Nah, seperti begini saja, ada orang punya sepeda motor, sudah lengkap onderdilnya, tapi hanya kurang satu saja onderdil ini. Ini sepeda motor bisa nggak hidup ini, kurang businya umpamanya,
Padahal semuanya sudah lengkap. Ini bisa nggak hidup. Ya, atau semuanya sudah lengkap tapi nggak ada bensinnya. Ini bisa nggak hidup. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena melanggar pantangannya, tidak menjauhi pantangannya, atau melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan doa yang dipanjatkan. Nah, ini seperti begini. Seperti ada orang berdoa supaya dilapangkan rizkinya, atau ada orang membaca surat Waqiah supaya dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada hadis, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa membaca surat Waqiah tiap malam, maka selamanya tidak akan dikenai kefakiran. Tidak akan dikenai kefakiran. Tapi orang tersebut kalau bangun selalu kesiangan. Nah, ini namanya bertolak belakang. Memang betul dia berdoa supaya dilapangkan rezekinya oleh Allah. Memang betul ya, dia membaca surat Waqiah dan itu menyebabkan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Tapi dia kesiangan, ini menyebabkan rezekinya itu sempit. Ya, seperti keterangan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, naumus subhah yamna'ur rizqah. Tidur waktu subuh ini bisa mencegah datangnya rezeki. Nah, akhirnya apa? Tarik menarik. Membaca surat Waqiahnya ini menyebabkan lapangnya rezeki, tapi dia kesiangan, menyebabkan sempitnya rezeki. Akhirnya apa? Tarik menarik. Ya, sehingga efeknya membaca surat Waqiah tidak terasa. Ya, itu begitu karena ditarik oleh kesiangannya itu. Nah, itu begitu. Jadi kita itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan khasiat dari apa yang kita lakukan. Terkadang begitu. Atau seperti banyak tidur. Ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan kasratun naum turithul faqr. Banyak tidur menyebabkan fakir. Ya, dia umpamanya membaca surat Waqiah tiap malam 1 kali. Tapi dia kalau tidur selalu kesiangan. Di samping selalu kesiangan, tidurnya juga terlalu banyak lagi, melewati batas. Tidur seharian umpamanya, sampai terkadang zuhurnya hilang. Akhirnya apa? Surat Waqiah yang dibaca hanya 1 kali itu, ini nggak menang melawan kesiangannya itu. Ya, akhirnya apa? Yang terasa malah sempitnya rezeki, karena surat Waqiahnya hanya 1 kali. Sedangkan dia kesiangan, di samping kesiangan tidurnya banyak. Nah, kebanyakan orang ini yang dipandang hanya saya sudah begini, saya sudah mengamalkan ini, saya sudah mengamalkan ini. Sementara perbuatan yang menyebabkan atau yang bertentangan dengan amalan tersebut enggak dia anggap, enggak dia reken. Yang banyak orang itu begitu. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Ibaratnya begini, ada orang terkena penyakit gatal-gatal. Dia datang ke dokter minta resep. Pak dokter, saya terkena penyakit gatal-gatal. Saya minta obat yang hebat, yang kalau diminum gatal-gatal saya bisa sembuh total. Akhirnya dia diberi resep oleh dokter obat gatal-gatal yang memang bagus. Setelah dia minum dapat 10 hari umpamanya, kok efeknya nggak terasa? Kok efeknya nggak terasa? Loh, apakah dokternya yang bohong? Atau obatnya yang kurang bagus? Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata yang dimakan tiap hari ini ikan laut. Yang dimakan oleh orang ini adalah telur. Loh, ini padahal ikan laut dan telur ini bagi orang yang gatal-gatal bisa tambah parah. Jadi akhirnya apa? Obat
dan yang dimakan ini tarik menarik begitu loh. Nah, jadi di dalam kasus yang semacam ini bukan dokternya yang pembohong, bukan obatnya yang kurang bagus, tapi karena orang tersebut melakukan pantangannya. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Jadi orang yang berdoa ini terkadang sering atau banyak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan khasiat dari zikir atau bertentangan dengan hajat yang dipanjatkan di dalam doanya. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, kalau doa tersebut sudah benar, umpamanya syarat rukunnya sudah terpenuhi, kemudian orang ini sudah hati-hati dengan meninggalkan pantangan-pantangan atau meninggalkan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan doanya, umpamanya, tapi kok masih belum dikabulkan. Lah, kemungkinan yang ketiga mungkin karena memang belum waktunya, ya, atau dia dianggap belum siap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, dia dianggap belum maslahah waktu itu untuk menerima apa yang diminta di dalam doanya. Itu begitu. Nah, karena disebutkan di dalam kitab hikam, ya, apa di dalam kitab hikam? La yakun akhuru amadil adha ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyajika. Jangan sampai terlambatnya masa pemberian dari Allah. Ma'al ilhahi fi du'a, padahal kita berdoa sudah sungguh-sungguh. Mujiban liyajika, jangan sampai itu menyebabkan kamu putus asa. Loh ini. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Karena Allah menjamin akan mengabulkan doa dalam bentuk yang dipilih oleh Allah, bukan dalam bentuk yang dipilih oleh orang yang berdoa. Nah ini, karena Allah itu memberi sesuai dengan maslahah, sesuai dengan apa yang terbaik untuk orang yang berdoa. Dan ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti umpamanya kita minta A, nah, menurut Gusti Allah A ini nggak baik untuk kita, maka Allah nanti bisa memberi B kalau memang B ini yang terbaik. Itu begitu ya. Nah itu ibaratnya ada anak kecil masih TK minta pisau ke orang tuanya. Nah, orang tua yang bijaksana tahu kalau pisau ini membahayakan. Anak kecil yang minta pisau ini nggak tahu bahwa pisau itu membahayakan karena dibuat mainan. Atau anak kecil minta silet. Nah, orang tua yang bijaksana nggak akan memberikan silet, malah diberi pulpen, diberi buku, diberi sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang umpamanya minta sebuah rumah di desa ini umpamanya. Ya, Gusti Allah yang maha tahu kalau itu tidak maslahah buat orang yang berdoa. Yang maslahah umpamanya di desa B, maka oleh Allah nanti ya tidak akan diberi sesuai yang diminta itu, tapi diberi rumah yang di desa B karena itu yang lebih maslahah. Nah, ibaratnya semacam itu. Ya. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah menjamin akan mengabulkan doa di dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan di dalam waktu yang dikehendaki oleh orang yang berdoa. Ya, karena Allah itu memberi sesuai dengan kemaslahatan. Ada anak masih SD berdoa kepada Allah minta supaya diberi harta yang banyak. Ada anak masih SD minta mobil. Gusti Allah tahu kalau dia diberi harta yang banyak waktu itu, ya, maka itu enggak masalah karena itu akan menyebabkan pelajarannya terganggu. Masih SD minta mobil. Gusti Allah tahu kalau dia diberi mobil nanti dia akan mobil-mobilan terus. Dia enggak akan kuat untuk belajar. Maka oleh Allah ya, pada waktu itu terkadang enggak diberi. Nanti diberinya kalau sudah siap, kalau sudah membutuhkan sebuah mobil. Lah ibaratnya begitu ya. Ibaratnya begitu.
Contohnya lagi, ada orang, anak masih SMA, minta kepada Allah supaya banyak anak. Padahal waktu itu dia belum beristri, yang enggak akan dikasih lah oleh Allah. Nah, cuma karena dia terus berdoa kepada Allah supaya banyak anak, maka nanti suatu saat kalau dia sudah beristri, dipilihkan oleh Allah istri yang subur, yang menjadi sebab dia itu banyak anak. Jadi begitu, dikasihnya nanti. Jadi kalau belum waktunya tidak dikasih oleh Allah. Nah, jadi kemungkinan yang ketiga, karena memang belum waktunya. Ya, waktu itu belum waktunya untuk dikasih hajat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin belum maslahah pada waktu itu. Itu kemungkinan yang ketiga. Kenapa kok sebuah doa ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemungkinan yang keempat, ya, karena Gusti Allah masih senang mendengar suaranya. Ya, itu. Nah, itu kan ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda yad'u Allah wa huwa yuhibbu. Fayaqulullahu azza wa jalla, ya Jibril iqdi li 'abdi hadza hajatahu akhirha. Kata Rasulullah, ada seorang hamba berdoa kepada Allah, hamba itu dicintai oleh Allah. Kemudian Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril, iqdi li 'abdi hadza hajatahu, wahai Jibril, penuhilah hajat hambaku ini yang berdoa ini. Wa akhirha, tapi jangan sekarang, akhirkan hajatnya. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, karena sesungguhnya saya Jibril senang mendengar suara hambaku yang berdoa ini. Loh, terkadang begitu. Ya, sebuah doa belum dikabulkan oleh Allah karena memang diakhirkan. Gusti Allah masih senang mendengar suaranya. Loh, begitu ya. Nah, ini kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang kelima, doa itu sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan, cuma bukan dalam bentuk diberi sesuai yang diminta, tapi doa itu dijadikan penolak bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan penolak bala. Orang yang berdoa minta lapangnya rizki umpamanya, tapi doa itu tidak dikabulkan dalam bentuk lapang rizki, tapi dijadikan penolak bala, sehingga bala yang diturunkan oleh Allah, yang takdirnya diturunkan oleh Allah kepada dia, nah ini tidak sampai mengenai orang yang berdoa tersebut karena dia berdoa kepada Allah. Jadi doa ini sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah, tapi bukan dalam bentuk sesuai dengan yang diminta, tapi doa ini dijadikan penolak bala. Nah, kok bisa begitu ya? Karena ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salatin." Ya, kata Rasulullah, tak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalam doa itu tidak terdapat dosa, tidak meminta sesuatu yang maksiat, juga di dalam doa tersebut tidak meminta terputusnya silaturahim, maka pasti Allah akan memberi orang muslim yang berdoa itu salah satu dari tiga ini. Nah, ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imma ayu'ajjila lahu bida'watihi, terkadang doa ini oleh Allah disegerakan terkabulnya. Apa yang diminta diberikan di dunia. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, terkadang oleh Allah doa ini disimpan untuk nanti diberikan di akhirat. Loh, itu begitu. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i, terkadang doa ini oleh Allah dijadikan penolak bala. Loh, yang sesuai dengan doa tersebut besarnya. Setelah Rasulullah bersabda semacam itu, sahabat Rasulullah kemudian berkata, "Idzan nukthiru, kalau begitu saya akan memperbanyak berdoa wahai Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah, "Allahu akbar. Kalau kamu memperbanyak berdoa, maka Gusti Allah lebih banyak di dalam menerima doa." Loh,
Begitu ya. Jadi terkadang doa yang dipanjatkan itu sudah diterima, sudah dikabulkan oleh Allah, tapi tidak dalam bentuk diberi sesuai dengan apa yang diminta, tapi di dalam bentuk doa tersebut dijadikan sebagai penolak bala. Nah, ada pertanyaan lagi. Saya sudah berdoa kepada Allah, kok masih terkena bala loh? Nah, dalam hal ini saya jawab juga. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Abwaabul Faraj, beliau menjelaskan bahwa doa bersama bala ini ada 3 makom ya. Terkadang lebih kuat doanya daripada balanya. Doanya besar, doanya sungguhan kepada Allah dan banyak, dipanjatkan terus menerus, minta selamat dari bala umpamanya, sedangkan balanya kecil. Kalau begitu doa ini 100% bisa menolak bala. Bala itu nggak akan terkena, tidak akan mengenai orang yang berdoa. Nah, kemungkinan yang makom yang nomor 2 lebih kuat balanya dari doanya. Bala yang ditakdirkan oleh Allah turun kepada orang yang berdoa besar umpamanya, sedangkan doanya kecil, hanya dibaca 1 kali umpamanya, itu pun tidak khusyuk ya. Maka kalau begitu terkadang bala itu masih sampai kepada orang yang berdoa, cuma lebih ringan ya, karena sudah dipapak oleh doa tersebut ya, umpamanya ya, takdirnya ditabrak bis umpamanya, tapi karena berdoa selamat, kemudian yang terjadi ya ditabrak bis, cuma pelan-pelan begitu loh, kira-kira mungkin semacam itu ya. Terkadang sama antara doa dan bala ini, kalau sama ya imbang, jadi juga bala itu tidak sampai mengenai orang yang berdoa. Ini kemungkinan yang nomor 5. Kemungkinan yang nomor 6 ya, kemungkinan yang nomor 6 buah dari doa tersebut oleh Allah diberikan di akhirat ya. Ini juga ada suatu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, yad'ullahu al-mu'mina yawmal qiyamah hatta yuqifahu baina yadayhi. Pada hari kiamat nanti Gusti Allah memanggil hambanya yang mukmin. Hambanya tersebut dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Gusti Allah berfirman, "Abdi, inni amartuka an tad'uani wa wa'adtuka an astajiba laka." Hambaku, saya dulu di dunia menyuruhmu untuk berdoa dan saya berjanji akan mengabulkan doamu. Fahal kunta tad'uni, apakah kamu sudah berdoa wahai hambaku? Dijawab, na'am ya Rabbi, iya wahai Tuhanku. Kemudian Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ama innaka lam tad'uni bida'watin illa istajabtu laka. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak berdoa dengan suatu doa kecuali pasti aku kabulkan doa kamu untukmu. Ama da'autani yawma kadza wa kadza li ghammin nazala bika an ufarrija anka fa farrajtu anka. Apakah kamu ingat pada suatu hari di dunia dulu kamu pernah berdoa karena ada kesusahan yang menimpamu? Kamu berdoa agar supaya aku hilangkan kesusahan itu, kemudian aku kabulkan. Ingat apa tidak? Dijawab oleh hamba yang mukmin tersebut, na'am ya Rabbi, betul wahai Tuhanku. Dijawab lagi oleh Gusti Allah, inni ajjaltuha laka fid dunya. Itu adalah buah dari doamu yang saya segerakan balasannya di dunia. Wa da'autani yawma kadza wa yawma kadza li ghammin nazala bika an ufarrija anka falam tara faraja. Apakah kamu ingat wahai hambaku, di hari ini kamu pernah berdoa karena kesusahan yang menimpamu. Kamu berdoa agar supaya saya hilangkan kesusahan itu. Kemudian tidak saya kabulkan doamu. Dijawab oleh hamba yang mukmin tersebut, na'am ya Rabbi, betul wahai Tuhanku. Kemudian Gusti Allah
Subhanahu wa ta'ala menjawab, inni iddakhartu laka biha fil jannah kadza wa kadza. Wahai hambaku, buah dari doamu itu saya simpan untuk saya kasihkan ke kamu di surga. Itu begitu. Masya Allah. Gusti Allah bertanya lagi, wa da'autani fi hajatin aqdiha laka fi yaumi kadza wa kadza faqadaituha. Wahai hambaku, apakah kamu ingat kamu pernah berdoa agar terkabulnya suatu hajat di hari ini kamu berdoa, kemudian saya kabulkan hajatmu. Dijawab, na'am ya Rabbi, betul wahai Tuhanku. Kemudian Gusti Allah berfirman, inni ajjaltuha laka fid dunya. Itu adalah buah dari doamu yang saya segerakan di dunia. Wa da'autani yauma kadza wa kadza fi hajatin aqdiha laka falam tarqudha. Apakah kamu juga ingat kamu pernah berdoa di hari begini dalam suatu hajat agar saya penuhi hajatmu itu, kemudian ternyata doamu tidak saya kabulkan? Na'am ya Rabbi. Kemudian orang itu menjawab, betul wahai Tuhanku. Kemudian Gusti Allah berfirman, inni iddakhartu laka biha fil jannah kadza wa kadza. Buah dari doamu itu saya simpankan untuk saya kasihkan ke kamu di surga. Masya Allah ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fala yada'ullahu da'watan da'a biha abduhu al-mu'min illa bayyana lahu. Kemudian seluruh doa yang dipanjatkan oleh hambanya yang mukmin itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma ayyakuna ajjala lahu fid dunya, ada kalanya buahnya disegerakan, diberikan di dunia. Wa imma ayyakuna iddakhara lahu fil akhirah, ada kalanya buah dari doa tersebut disimpan oleh Allah untuk nanti diberikan di akhirat. Maka pada waktu itu orang tersebut ingin agar semua doanya itu diberikan di akhirat semua dan tidak ada yang disegerakan di dunia. Nah, jadi orang berdoa, orang berzikir tidak kunjung dikabulkan. Ini ada kalanya kurang syarat rukunnya. Syarat rukunnya tidak terpenuhi atau tata caranya yang kurang benar. Yang kedua, karena melanggar pantangannya atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan doa yang dipanjatkan. Yang ketiga, karena memang belum waktunya atau belum siap waktu itu atau belum maslahah dia menerima apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Gusti Allah masih senang mendengar suaranya. Yang kelima, doa tersebut sebenarnya sudah dikabulkan, cuma di dalam bentuk tertolaknya bala. Yang keenam, doa tersebut buahnya disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti di akhirat. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Wallahu a'lam bishawab.